Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban dari warga negara, terlebih dahulu kita itu harus mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang seharusnya dan wajib dilakukan. Harus dan wajib dilakukan oleh seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun hukum. Sebagai warga negara, seharusnya kita mengetahui dan memahami apa saja kewajiban kita sebagai warga negara. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 27 hingga 34. Berikut adalah penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini adalah hak dari warga negara Indonesia. Yang pertama itu berhak untuk mendapat pekerjaan serta kehidupan yang layak. Kemudian yang kedua, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga adalah berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Kemudian yang keempat, berhak untuk berlangsung hidup, tumbuh serta berkembang. Kemudian yang kelima, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kehidupannya demi meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya yang keenam adalah berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Yang ketujuh adalah berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, berhak untuk memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Tidak ada penindasan dia untuk agama. Kemudian yang kedua, berhak untuk mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS. Kemudian yang selanjutnya adalah berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Kemudian yang keempat, berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Kemudian yang kelima, berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Kemudian yang keenam, berhak mendapat fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendidikan sekolah negeri. Kemudian yang ketujuh, itu adalah berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan pangkat dan jabatan. Kemudian selanjutnya yang kedelapan adalah berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera. Jadi apabila ada warga Indonesia yang menjadi sandera di baik itu terorisme atau dari pihak negara lain, negara Indonesia berhak untuk membebaskan warga negaranya. Kemudian berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara yang terdaftar sebagai warga negara itu memiliki hak suara semuanya rata untuk memilih pemimpin negara yang ia sukai. Kemudian selanjutnya berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik. Namun saat ini kita melihat masih banyak wilayah Indonesia yang belum terjaring dalam internet, belum mendapatkan jaringan internet dan listrik yang layak. Setelah menjelaskan hak dari warga negara Indonesia, saya akan menjelaskan contoh dari kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan. Kemudian yang kedua, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Kemudian yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia sesama manusia.
wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang terakhir dan yang kelima adalah wajib tunduk kepada perbatasan dan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban dari warga negara. Kewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak tepat pada waktunya. Misalnya pajak bumi dan bangunan. Kemudian wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya. Kemudian yang ketiga, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Kemudian yang keenam adalah wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor, menggunakan SIM dan kelengkapan surat-surat lainnya. Yang ketujuh adalah wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya membayar biaya jalan tol dan transportasi umum. Selanjutnya yang kedelapan adalah wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Selanjutnya wajib menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Kemudian yang terakhir adalah wajib melakukan bela negara. Contohnya dengan membangun produk lokal Indonesia serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Ini adalah hak dari seorang warga terhadap negaranya. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin secara sistem hukum warga negara itu mendapat sistem hukum yang adil. Tidak ada pembedaan antara pejabat dengan rakyat biasa, tidak ada perbedaan antara orang yang derajatnya rendah, antara orang yang derajatnya lebih tinggi. Itu tidak ada perbedaan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Hak asasi warga negara itu ada beberapa hal. Jadi di sini warga negara itu memiliki hak yang semuanya rata, tidak ada perbedaan antara hak-hak yang lain. Berkewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kemudian berkewajiban memberi jaminan sosial, berkewajiban memberi kebebasan beribadah. Di sini memberikan kewajiban kebebasan beribadah. Jadi tidak ada yang namanya seperti misalkan agama Islam melarang agama Hindu untuk beribadah. Tidak ada untuk pembatasan beribadah. Karena adanya kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing di Indonesia, semuanya itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Itu adalah beberapa contoh dari hak negara. Jadi negara itu berhak untuk ditaati. Warga negara itu memiliki kewajiban untuk menaati negaranya, menaati seluruh aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Kemudian hak untuk dibela. Warga negara itu berhak untuk memiliki hak untuk membela negaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Ya, jadi di sini negara itu berhak untuk mengelola seluruh sumber air, seluruh sumber bumi, minyak, dan lain-lain itu diserahkan kepada pemerintah, kepada negaranya untuk kepentingan rakyat. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu hak dan kewajiban, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan warga negara. Warga negara ialah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, kelahiran, dan sebagainya
yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara itu. Orang yang disebut sebagai warga negara bisa berupa warga lokal atau warga negara asing di sebuah negara. Secara umum, ada asas kewarganegaraan yang digunakan untuk menentukan warga negara seseorang. Di sini ada sebuah asas yang akan menjadi dasar seseorang dikatakan sebagai warga negara. Yang pertama ialah asas ius sanguinis yang didasarkan kepada keturunan darah atau kewarganegaraan orang tuanya. Jadi, seorang anak kapan dikatakan sebagai warga negara tertentu apabila orang tuanya juga berasal dari warga negara tersebut, maka anaknya juga dikatakan sebagai warga negara mengikut kepada kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah asas ius soli yang didasarkan pada tempat kelahiran seseorang. Berdasarkan tempat lahirnya seseorang itu, misalkan seseorang yang lahir di Indonesia, maka orang itu dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian adapun negara Indonesia menerapkan yang pertama, asas ius sanguinis. Orang yang tercatat sebagai warga negara Indonesia kerap disingkat sebagai WNI atau warga negara Indonesia. Meski orang tersebut sedang atau tinggal di negara lain, sementara untuk orang asing yang sedang singgah atau tinggal di Indonesia dikenal dengan istilah WNA atau warga negara asing. Nah, berikut ini akan ada beberapa pengertian warga negara menurut beberapa ahli, fungsi dan hak kewajiban warga negara. Nah, yang pertama, itu menurut A.S. Hikam, warga negara adalah anggota dari suatu komunitas atau kelompok yang membentuk suatu negara. Nah, jadi di sini ada sekelompok yang membentuk suatu negara dan orang-orang yang ada dalamnya itu disebut sebagai warga negara. Kemudian menurut Georg Niatmanto S. Warga negara ialah anggota suatu negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, memiliki fungsi, hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negaranya. Jadi di sini ada hubungan timbal balik antara warga dengan negara tersebut. Maka di situ disebut sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya menurut Koswausik 1957. Warga negara ialah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Jadi di sini ada ikatan. Nah, ikatan ini yang akan menghubungkan antara warga dan negara, maka disebut sebagai warga negara. Kemudian selanjutnya menurut Purwadarminta. Pengertian warga negara menurut Purwadarminta ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, ditetapkan secara hukum sebagai anggota suatu negara, maka dikatakan sebagai warga negara. Kemudian dari warga negara ini memiliki beberapa fungsi dari warga negara. Yang pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan yang sah dan berdaulat. Kemudian yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing. Kemudian yang ketiga, menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian tunduk kepada peraturan dan batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya menjaga persatuan dan kesatuan negara, mentaati dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Selanjutnya turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa.
Kemudian selanjutnya ada perbedaan penduduk dan warga negara. Jadi kita harus bisa membedakan apa perbedaan dari penduduk dan warga negara. Dalam sebuah negara, setiap orang bisa dikategorikan menjadi penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Ya, istilah penduduk dan warga negara memang berbeda, meski banyak orang yang menganggapnya sama saja. Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Itu disebut sebagai penduduk. Sedangkan kalau warga negara yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara secara sah dan resmi. Nah, itulah yang disebut sebagai warga negara. Warga negara yaitu orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara yang sah dan resmi. Kemudian sekilas istilah penduduk dan warga negara memang mirip dan identik, tapi katanya ada perbedaan. Ada perbedaan ya yang mendasar antara penduduk dan warga negara. Apa saja sih perbedaan dari penduduk dan warga negara itu? Jadi inilah perbedaan antara warga negara dan penduduk. Yang pertama, berdasarkan pengertiannya. Penduduk merupakan seorang yang tinggal di suatu daerah atau negara. Nah, itu disebut sebagai penduduk. Artinya, seorang yang berdomisili di wilayah negara akan dikategorikan sebagai penduduk secara tersebut, tanpa memperhatikan lama tinggal atau syarat-syarat lainnya. Lama baik ataupun sebentar itu tetap saja dikatakan sebagai penduduk. Contohnya, pada saat kamu saat ini tinggal di Indonesia, maka kamu adalah penduduk Indonesia. Terus kalau warga negara itu dari segi pengertian, warga negara juga merupakan seorang yang tinggal di suatu negara atau daerah. Tapi yang membedakannya dengan penduduk yaitu warga negara mempunyai syarat resmi dan legal kalau mereka adalah seorang warga negara. Itu yang membedakan antara warga negara dengan penduduk adalah penduduk yaitu warga negara yang mempunyai surat resmi dan legal kalau mereka adalah warga negara, sedangkan penduduk ya tidak, sekedar tinggal saja. Kemudian yang kedua ini berdasarkan statusnya. Nah, status kependudukan tercatat secara resmi melalui kartu identitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita semua. Contohnya, di negara Indonesia, setiap penduduk Indonesia yang memenuhi syarat akan punya kartu identitas atau disebut sebagai KTP dan kartu keluarga, disingkat sebagai KK, buat yang sudah berkeluarga. Tanpa adanya KTP yang merupakan bukti kalau kamu adalah warga negara Indonesia, maka kamu akan dianggap sebagai pendatang ilegal kecuali kamu punya surat izin tinggal khusus yang resmi dan legal. Sedangkan kalau status warga negara nggak tercatat secara resmi karena didasarkan pada faktor keturunan, jadi statusnya sudah resmi warga negara Indonesia. Sejak lahir tanpa dokumen pengesahan apapun itu sudah terdaftar sebagai warga negara. Sebagai contoh, di Indonesia kita nggak punya nomor kartu tanda penduduk. Umumnya kamu cuma akan mempunyai surat izin tinggal sementara saja. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kewarganegaraannya. Sebagai seorang penduduk dan bukan warga negara, maka berkewarganegaraan kita pasti berbeda dengan tempat tinggal yang lain saat ini. Contohnya, saat kita bekerja di Amerika selama beberapa tahun, kita memang menjadi penduduk Amerika Serikat karena kita berdomisili di Amerika. Tapi secara kewarganegaraan, kita tetap warga negara Indonesia yang sedang tinggal di negara orang. Sedangkan kalau setiap warga negara pasti mempunyai kewarganegaraan kalau nggak sedang ada di luar negeri. Maka jelas kalau kewarganegaraan
pasti sama tempat tinggal kita. Contoh, kita adalah warga negara Indonesia, maka sudah pasti berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun kita sedang ada di luar negeri dalam rangka bekerja ataupun liburan, tetap kita adalah warga negara Indonesia, tapi kita disebut sebagai penduduk asing. Kemudian mungkin itulah beberapa ciri-ciri perbedaan antara penduduk dan warga negara. Mungkin dari cukup saya berikan 3 perbedaan itu sudah jelas membedakan antara penduduk dan warga negara. Jadi kita sudah bisa membedakan antara penduduk dan warga negara. Kemudian sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini, dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa. Yang pertama, antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara dapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipungkiri antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara memang terdapat perbedaan namun tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi, tidak tergantung kepada peraturan undang-undang, sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Dari sini saya sedikit bisa simpulkan bahwa peraturan Allah itu lebih tinggi daripada aturan undang-undang. Kemudian selanjutnya yang ketiga, peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan hak asasi manusia dan yang mengatur hak setara serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas negara. Kemudian yang terakhir, pengakuan hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Jadi mungkin itu yang bisa disimpulkan dari materi yang sedikit sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika banyak kekurangan, mohon maaf dimaafkan. Mungkin itu, wallahi ta'ala salihin billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.